Jurang Tangis episode 2. Catatan mistis 4 pemuda asal Jatim berlibur ke Bantul. Sejak kejadian saat itu, Mujib dan Laras seolah menghilang tanpa memberikan jejak. Sementara itu, Wulan dan Lukman berencana untuk membebaskan temanya. Kisah lanjutan ini menceritakan tentang bagaimana mereka menyelamatkan temanya. Cara tersebut hanya dapat dilakukan dengan menulis kembali cerita takdir di catatan itu. Apakah mereka berhasil ataukah justru menelan korban baru? Sebelum kita lanjut kisah ini, segera klik like dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah yang lebih horor lagi. Beberapa tahun kemudian, Rahma menatap layar laptopnya. Jam digital di pojok kanan bawah menunjukkan pukul 03.12 pagi. Mata sudah pedih, tapi naskah itu terlalu aneh untuk ditinggalkan. Judulnya Jurang Tangis, formatnya naskah novel, 200 halaman, tidak ada nama penulis, tidak ada metadata. File itu dikirim oleh akun email tanpa nama, wulan.writingroom92. Rahma adalah editor naskah lepas. Tapi ini bukan naskah biasa. Hal-hal aneh mulai terjadi. Di halaman 17 naskah itu tertulis, Rahma duduk di meja editornya, mencoba memahami naskah yang entah kenapa terasa familiar. Tapi ia belum sadar bahwa saat itu pintu lemari di belakangnya perlahan terbuka, sendiri. Rahma tertawa kecil, lucu, tapi begitu ia menoleh, pintu lemari di belakangnya memang terbuka. Rahma mencoba menghapus kalimat itu dari naskah. Setelah ia simpan, tiba-tiba notifikasi muncul. File ini telah diperbarui. Perubahan akan dicetak secara fisik. Ia heran. Tapi keesokan pagi, saat ia membuka pintu depan apartemennya, ada amplop putih tergantung di gagang pintu. Isinya, lembar printout naskah itu lengkap dengan revisinya semalam, termasuk bagian yang ia hapus. Namun ada tambahan baru yang ia tidak pernah tulis. Rahma mulai menghapus naskah, tapi ia tidak sadar bahwa dengan tiap kalimat yang ia potong, ia menghapus bagian dari dirinya sendiri. Rahma mulai merasakan keanehan. Nama-nama di kontak handphonenya berubah menjadi Wulan, Laras, Lukman, Mujib. Foto masa kecilnya di album. Kini ada satu anak laki-laki tambahan yang tak dikenal, Reno. Dan di kamar mandi, ada boneka tanah liat tergantung di shower. Ia mencoba menghubungi temannya, Dita, tapi suara dari seberang telepon bukan Dita. Kau tidak seharusnya membaca halaman 66. Rahma memeriksa naskah. Halaman 66 kosong. Kecuali satu kalimat kecil, sangat tipis, hampir tak terlihat. Untuk membuka kembali jurang, hanya perlu satu hal. Niat menulis ulang luka yang tak pernah selesai. Malam itu, Rahma bermimpi. Ia berdiri di tepi jurang. Kabut, angin, tangisan sayup-sayup. Tapi yang paling menyeramkan adalah, ia tidak sendiri. Di depannya ada seseorang duduk membelakanginya, menulis, Wulan. Tapi saat Wulan menoleh, wajahnya bukan manusia. Wajah itu adalah topeng tanah liat retak, dengan bekas luka sobek di mulutnya. Wulan menulis satu kalimat terakhir sebelum menghilang. Lanjutkan kisah ini, atau biarkan jurang itu membawamu. Rahma terbangun, nafasnya berat.
Di meja kerjanya, file naskah yang semalam ia tutup sudah terbuka sendiri. Halaman terakhir kini tidak kosong lagi. Ada satu catatan baru seperti untuknya. Episode berikutnya akan dimulai ketika kau mengakui satu hal, bahwa sebagian dari dirimu sudah pernah ke jurang itu. Rahma tidak tidur semalaman. Tangannya gemetar saat menyentuh naskah Jurang Tangis, yang kini seperti bernapas di atas meja. Layar laptop menyala sendiri, halaman 66 masih terbuka, tapi kini ada tambahan teks di bagian bawah. Di rumah Rahma, ada satu kamar yang tidak pernah dibuka sejak ia pindah ke sana. Tapi hari ini, pintunya akan terbuka sendiri. Ting! Pintu kamar ujung lorong apartemennya berdenting pelan, seperti kunci berputar dengan sendirinya. Padahal Rahma yakin kamar itu selalu terkunci. Ia bahkan tidak punya kuncinya. Dengan napas teratur, ia berjalan perlahan ke lorong. Suasana hening, lorong seolah memanjang lebih jauh dari biasanya. Saat ia menyentuh knop pintu, "Seraka!" Pintu membuka sendiri. Isinya, kamar anak. Ada ranjang kecil, boneka tanah. Sebuah lukisan rusak di dinding. Dan di meja kecil ada foto 3 remaja, Lukman, Laras, dan Mujib. Mereka terlihat tertawa, berseragam SMA. Rahma menatap, lalu membeku. Di sudut foto itu, ada dirinya. Tapi bagaimana mungkin? Ia bahkan belum pernah ke Bantul. Rahma mencoba mencari akta kepemilikan apartemennya. Namun yang ia temukan adalah surat pindah atas nama Wulan Rahmawati. Tanggal lahir sama, nama ibu sama. Tapi foto di KTP itu bukan dirinya. Setiap orang yang ia temui memanggilnya Wulan. Ia mencoba mencari keberadaan Rahma di catatan sipil. Tidak ada. Di cermin, wajahnya kadang memantulkan bayangan gadis berambut panjang dengan mata sembab. Dan saat ia menelusuri akun email pengirim naskah, wulan.writingroom92, ia menemukan satu draft email terkirim ke dirinya sendiri, tertanggal 3 tahun lalu. Isinya cuma satu kalimat. "Kalau aku tidak bisa keluar dari jurang tangis, maka aku akan jadi penjaga pintu masuknya. Wulan." Malam itu, Rahma mencoba menghancurkan naskah fisik dengan membakarnya. Tapi asap yang keluar dari kertas itu bukan biasa, melainkan memori hidup. Bayangan mulai muncul di dinding. Laras berteriak minta tolong dari dalam jurang. Mujib menggantung di pohon beringin, tapi tubuhnya masih bergerak seperti hidup. Lukman menulis sesuatu di tanah, tapi yang keluar dari ujung jarinya bukan tinta, melainkan belatung. Rahma mundur, jantungnya berpacu. Tapi yang paling mengerikan adalah bayangan dirinya sendiri muncul dengan wajah datar, memegang pena dan buku catatan. "Kalau kamu Rahma, maka siapa aku?" Pagi harinya, Rahma mencoba meninggalkan apartemen. Ia naik taksi online. Tapi begitu keluar ke jalan besar, semua papan jalan bertuliskan, "Selamat datang di Alas Tangis." Bukan Bantul, bukan Yogyakarta, bukan Jawa. Tempat ini tidak tercatat dimanapun. Dan di jok belakang mobil, ada boneka tanah duduk diam. Rahma menatap kaca spion dalam mobil, tapi bayangannya tidak ada. Sopir taksi online tak banyak bicara,
Hanya satu kalimat yang keluar darinya. Semua penulis akan tersesat saat menulis cerita yang terlalu jujur. Mobil berhenti di jalan kecil. Tak ada rumah, hanya hutan, kering, senyap, dan penuh suara yang seolah berbisik dalam bahasa yang belum diciptakan. Di tengah hutan berdiri satu bangunan tua, rumah panggung dengan cermin besar di dalamnya. Rahma masuk, lantai kayu berderit, debu di mana-mana. Tapi di tengah ruangan utama, ada cermin setinggi 2 meter. Ia menatapnya, tak ada pantulan. Tapi perlahan, cermin itu mulai memunculkan gambar lain. Bukan dirinya. Tapi sosok gadis SMA berpakaian lusuh, Wulan. Wulan menatapnya dari dalam cermin. Mulutnya bergerak pelan tanpa suara. Tapi Rahma bisa membaca gerak bibirnya. Tolong tulis aku keluar dari sini. Tiba-tiba, Rahma mendengar derap langkah dari loteng. Ia naik perlahan, menemukan satu ruangan tertutup tirai hitam. Di dalamnya, dinding penuh coretan. Semua dari tulisan tangan berbeda-beda. Aku Reno. Aku Mujib. Aku Laras, ini bukan cerita yang kutulis. Kami semua terjebak. Tulislah akhir yang berbeda. Dan di tengah ruangan duduk seseorang. Seorang laki-laki asing, mengenakan hoodie hitam. Ia menatap Rahma lalu berkata, "Kau bukan editor. Kau penulis, tapi bukan dari dunia ini." Rahma mundur. "Apa maksudmu?" Laki-laki itu membuka buku usang, halamannya kosong. Tapi saat ia membalik tiap lembar, muncul potongan-potongan memori. Rahma kecil, berdiri di depan jurang sambil membawa buku catatan. Rahma remaja, memotong rambut panjangnya sendiri dan menulis di tembok, "Aku bukan Wulan." Rahma dewasa, masuk ke sebuah rumah sunyi di Bantul, lalu menghilang. "Kau adalah versi Wulan yang mencoba kabur dari kisah ini," katanya. Setiap kali Wulan mati, satu versi baru lahir di dunia lain. Kali ini, kau mencoba kabur dengan menjadi pembaca lalu editor. Tapi naskah ini tidak bisa ditinggalkan. Rahma menyentuh cermin itu kembali, tapi kini ia tersedot ke dalamnya. Matanya terbuka, dan ia berada di sebuah ruang putih tak berujung dengan ratusan meja tulis. Di tiap meja, orang-orang yang sedang menulis. Tapi tubuh mereka mulai berubah jadi kertas. Mereka menulis dan menulis, hingga mereka terhapus oleh tulisannya sendiri. Selamat datang di The Author's Memory Room, tempat jiwa-jiwa penulis yang tak pernah menutup ceritanya. Bisik suara dari atas langit-langit putih. Dan Rahma melihat, di salah satu meja, duduk Wulan, menulis, menangis, tertawa, gila. Rahma akhirnya sadar. Ia tidak pernah keluar dari jurang tangis. Ia hanya berpindah dari satu bentuk ke bentuk lain. Dari Wulan ke Rahma, ke tokoh yang sedang kamu baca sekarang. Dan terakhir, Rahma menatap ke arahmu, pembaca. Di layar laptopmu muncul baris teks yang tidak kamu ketik. Kamu membaca cerita ini bukan untuk tahu akhirnya, tapi karena kamu merasa bagian dari yang belum selesai. Rahma duduk di dalam ruangan putih yang tak berujung, menghadap cermin tak bernama. Di seberangnya, Wulan masih menulis. Tapi kini di dinding ruangan, muncul ratusan nama-nama yang tiba-tiba menghapus sendiri. Mujib, Laras, Lukman, Reno, Wulan, Rahma,
Garis melintang muncul di atas setiap nama. Terhapus. Rahma mendekat. Tapi ada satu nama yang belum tertulis. Dan di bawah nama kosong itu tertulis, nama terakhir akan ditulis oleh pembaca, dan itu akan menjadi korban berikutnya. Dari balik dinding dunia, terdengar derap langkah berat. Langkah yang tidak menginjak lantai, tapi realitas. Ruangan mulai retak. Cermin bergoyang. Lalu ia muncul. Sosok berselubung hitam, tinggi tak berwajah. Tubuhnya terdiri dari halaman-halaman robek yang terus berganti isi. Kematian, kebakaran, jurang, dan luka-luka. Ia dikenal sebagai penjilid, pengawas dimensi fiksi. Makhluk yang menjaga agar semua cerita punya akhir. Agar tidak ada tokoh yang membelot jadi nyata. Agar tidak ada pembaca yang mengusik terlalu dalam. Ada yang menulis ulang takdir, bisiknya. Dan itu membuat dunia ini mulai bocor. Rahma mulai menyadari, cerita ini tidak hanya ditulis, tapi juga dibaca saat ditulis. Siapapun yang membaca hingga halaman ke-199 akan mulai dilacak oleh penjilid. Karena pembaca itu secara tidak sadar menjadi bagian dari struktur cerita. Jika berhenti membaca di tengah, namanya akan ditulis di dinding, lalu dihapus dari kenyataan. Tiba-tiba, Rahma menatap lurus ke arahmu. Ya, kamu. Dan dia bicara langsung. Kamu pikir kamu cuma pembaca, tapi tiap kali kamu ketakutan, penasaran, klik lanjut. Kamu memberi energi bagi dunia ini untuk bertahan. Sekarang aku tanya, siapa namamu? Katakan dalam hati, jangan bohong. Karena kalau kamu bohong, penjilid akan menulismu di halaman terakhir. Dan kamu akan jadi cerita yang tidak bisa dibaca siapapun lagi. Penjilid mengayunkan tangan. Dan Wulan langsung terserap ke dalam lembar putih kosong. Rahma mencoba menulis ulang realitas dengan tangannya sendiri. Menulis cepat. Rahma berhasil menyelamatkan Wulan. Cermin itu pecah. Penjilid musnah. Semua selamat. Tapi begitu ia selesai menulis, tulisannya menghapus sendiri. Dan muncul kalimat baru, bukan dari tangannya. Cerita yang ingin diakhiri terlalu cepat, akan dihukum lebih lambat. Rahma menangis. Tapi saat air matanya menetes ke halaman, kamu merasakan dingin di tengkuk. Seperti ada sesuatu yang berdiri tepat di belakangmu, membaca bersamamu. Jangan toleh ke belakang. Cermin di ruangan putih mulai retak, tapi tidak hancur, karena masih ada satu nama yang belum ditulis. Namamu. Dan saat kamu mengangkat mata dari layar, kamu sadar satu hal. Kamu tidak sedang membaca cerita, kamu sedang di dalamnya. Siap bro, kali ini kita lanjut ke episode 5 episode yang bukan cuma mencekam, tapi juga membangkitkan harapan. Kita hadirkan ritual pembalik takdir dengan landasan syariat Islam, tanpa menyentuh unsur syirik. Dan tentu saja, perlawanan gaib memuncak di tengah ritual, karena iblis tak akan tinggal diam saat takdir coba diputar. Rahma hampir menyerah. Dunia putih itu mulai memudar. Cermin retak. Nama-nama menghilang. Tapi sebelum semuanya hilang, astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Suara lantang menggema dari atas ruangan. Tiba-tiba, dari retakan langit putih, turun seseorang berjubah hitam putih, bersorban, dengan wajah tenang dan mata tajam. Namanya
Ustaz Ghazali mantan penulis yang pernah tersesat di jurang tangis, lalu kembali dengan membawa ilmu syariat dan keyakinan yang tak bisa dikalahkan oleh dimensi gaib. Ustaz Ghazali melemparkan tasbih ke arah Rahma. Saat menyentuhnya, Rahma seolah tersadar. Tubuhnya masih manusia. Jiwanya belum sepenuhnya tertulis. Takdir bisa diputar, nak, ujar Ghazali. Tapi bukan dengan mengubah naskah, melainkan dengan menyucikan penulisnya. Mereka berdua mulai menjalankan ritual pembalik takdir, sebuah metode spiritual untuk memutus keterikatan antara ruh dan cerita yang terdistorsi. Langkah pertama, wudhu. Rahma membasuh wajah dan tangannya dengan air dari bejana kecil yang Ghazali bawa. Air itu bukan biasa, tapi air Zam-Zam yang ia simpan dalam tulisan doa sejak ia kembali ke dunia nyata. Begitu tetes pertama menyentuh lantai, langit ruangan mulai gelap. Asap hitam muncul. Suara tangisan datang lagi, ribuan. Lanjutkan, jangan gentar, kata Ustadz Ghazali. Langkah kedua, membaca Al-Fatihah dan ayat kursi. Rahma mengulang bacaan walau gemetar. Setiap ayat yang terucap, makhluk-makhluk dari dinding mulai terbakar satu persatu. Penjilid muncul. Badannya kini jauh lebih besar. Suara robekan lembarannya menggema bagai petir. Ia melolong. Ini bukan tempat untuk doa, ini tempat untuk kisah yang tak boleh berakhir. Tapi Ghazali tak bergeming. Ia angkat tangan membaca, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cahaya menyala dari bawah tanah. Sebuah lubang cahaya terbuka, jalan keluar dari dunia tulisan ini. Penjilid menyerang. Tangannya berubah jadi ribuan pena tajam. Tapi begitu menghampiri Rahma, Ghazali berteriak, Ya Allah, lindungi kami dari kezaliman dimensi ini. Allahu Akbar. Seketika langit terbelah, dan ayat terakhir surat Al-Hasyr terdengar bergema, mengguncang seluruh ruang. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa. Cermin pecah, naskah hancur, dan semua nama yang pernah dihapus muncul kembali. Rahma melihat Wulan, Lukman, Laras, Mujib, semua berdiri, tersenyum, tapi dalam bentuk cahaya. Mereka bukan kembali sebagai manusia, tapi sebagai kenangan yang dimaafkan. Rahma terbangun. Di mejanya hanya ada satu lembar kertas kosong. Di atasnya tertulis, Kamu sudah menyelesaikan naskah ini, tapi kamu belum selesai menjadi penulis. Dan di pojok bawah, tanda tangan Moham, Wulan. Rahma teronjak dari duduknya. Napasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipis, matanya menyapu sekitar. Dia ada di kamarnya sendiri, meja kecil di pojok ruangan. Laptop menyala, dan lembar dokumen kosong bertuliskan judul, Jurang Tangis. Jam di dinding menunjukkan pukul 17.42. Adzan maghrib baru saja berkumandang dari masjid kampung. Astagfirullah, kok aku turu ya tadi? Rahma menatap sekeliling. Lampu belum dinyalakan. Bayangan senja mengendap di tembok. Dan samar-samar, dari balik kaca jendela, seperti ada sosok berdiri diam. Tapi saat ia berkedip, hilang. Rahma memeluk tubuh sendiri. Masih terasa perihnya suasana dunia putih itu. Masih terngiang nama-nama yang terhapus. Masih terasa bahwa ia pernah berhadapan dengan penjilid. Di sisi lain, Rahma merasa sangat lega. Bukan karena ia selamat dari sosok penjilid, tapi ia lega karena semuanya hanyalah mimpi buruk.
Mimpi yang hadir tepat saat ia ketiduran di waktu rawan menjelang maghrib. Ia ingat orang-orang tua di Jawa selalu berpesan, "Ojok turu sore, jangan tidur sore." Karena saat itulah batas dunia mulai menipis. Saat roh gentayangan mulai mencari tubuh. Saat suara tangis di tebing bisa merasuk lewat mimpi. Rahma tersenyum kecut, ia belum jadi menulis cerita horor. Tapi, kenapa di laptopnya kini ada satu file baru bernama wulan.x, terakhir dibuka, 17,27. Rahma menatap layar, lalu menatapmu. Kamu yakin ini cuma cerita? Atau kamu juga tadi ketiduran sore sebelum membaca ini? Ojok turu sore. Kadang bukan kita yang bermimpi, tapi makhluk di sampingmu yang masuk dalam mimpi. Tamat. Untuk kalian yang sering ketiduran di sore hari, coba tulis pendapatmu tentang turu sore di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, iya.